Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan sekalian pada channel Gentas, Gerakan Guru Berkualitas. Menarik sekali kita kembali berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Jamaluddin Abdullah yang posisinya ada di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Jamal, bagi pihak lain atau kawan-kawan kita di tempat yang lain ingin mencoba menerapkan model pendidikan sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Jamal tadi, hambatan apa, permasalahan apa yang seharusnya secepatnya pertama kali diperhatikan? Barangkali dari pengalaman Pak Jamal tentu ada kendala di awalnya, kan? Oh ya, bagi saya pertama itu yang utama adalah mindset ya, cara paradigma. Kalau kami ya yayasannya ya, lembaga besarnya, dia harus kuat dalam gagasannya ini dan dia harus yakinkan guru-guru. Dia percaya diri juga dengan gagasannya. Kalau Nabi itu kan, bahkan Nabi sebelum dia percaya diri bahwa dia Nabi kan dia resah juga, saya ini siapa nih? Sampai kemudian Khadijah risau melihat, udah kamu ini orang baik gitu loh. Dia kemudian ke pamannya meyakinkan dia bahwa dia itu Nabi gitu kan. Baru setelah beliau percaya, oh ya saya Nabi dan apa yang saya bawa ini benar. Nah, kira-kira kayak gitu loh. Baru kemudian meyakinkan orang, sahabat-sahabat akan ikut. Nah, di kita juga gitu, kita harus yakin dengan gagasan kita. Ini kami sebagai misalnya pendiri dari madrasah ini sejak awal harus, enggak, kita harus begini dan kita punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk itu. Dan sebenarnya teman-teman di UIN atau yang bicara tentang integrasi itu menjadi menarik gitu kan, karena ini persoalan kita gitu. Dan kita coba menawarkan sedini mungkin agar tradisi belajar, tradisi yang tidak mengkotak-kotakan pengetahuan itu bisa menjadi kesadaran intelektual, kesadaran inti dari anak-anak kita terbangun. Dia nggak boleh mengatakan yang agama itu hanya sholat saja, itu kan nggak bisa. Atau puasa saja. Nah, bagi saya, kalau saya lihat persoalan misalnya gini, kenapa penerapan scientific approach itu tidak berhasil atau kurang berhasil di madrasah untuk PAI? Karena masih banyak berpikir, ngapain gitu, ini kan pelajaran umum. Ini kan macam-macam, sudah dikotomi itu masih terlalu terasa, sehingga gimana kalau secara keyakinan dia juga merasa, akhirnya dia mengalami split personality kan. Dia nggak yakin dengan apa yang dia lakukan, sehingga dia nggak sepenuh hati. Nah, ketika kesadaran ini muncul, maka itu jauh lebih mudah. Dan tentu ini proses yang nggak selesai. Kita harus cari ini kenapa, ini bagaimana. Itulah kami intens duduk. Kembali seperti yang Pak Jamal katakan tadi, pertama kali memang harus dibangun narasi besarnya. Narasi besar. Narasi besarnya memang harus dibangun terlebih dahulu pada semua stakeholder pendidikan. Di sana kan ya? Orang tua Pak Tarmizi. Makanya. Jadi kami itu sebelum penerimaan siswa, sebelum kita seleksi lah, itu kami harus sampaikan ke orang tua, ini loh gagasan besar madrasah ini, pesantren ini. Jangan sampai Bapak Ibu berharap A, nanti yang kami berikan B. Bapak Ibu akan kecewa. Jadi sebelum melanjutkan memasukkan anak sini, ya silahkan pikirkan. Kalau oke, silakan lanjutkan. Kalau enggak, ya silakan cari tempat lain. Jadi itu harus kita bangun sejak awal. Kemungkinannya itu kan kalau tidak berhasil, pihak luar, masyarakat, atau bahkan orang tua siswa, calon siswa umpamanya, itu akan menilai bahwa penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan Pak Jamal itu menyimpang. Itu aneh kan ya? Dan mereka tidak akan mempercayakan anaknya untuk berada di sistem atau proses pendidikan di tempat itu. Jadi di sana berarti targetnya harus berhasil meyakinkan stakeholder bahwa kita benar-benar, meskipun lain dari yang lain, justru ini menjadi keistimewaan.
keunggulan bagi kita. Iya. Apakah itu dialami oleh pendidikan yang dilakukan Pak Jamal pada awal-awal, pada tahap awal? Berapa lama itu Iya, biasanya? iya, Pak. Jadi kami kan baru masuk ke tahun ke-8 ini. Menemukan pola kan dari semakin kuat, semakin berubah, semakin tahun itu kita perbaikan terus lah. Eh, ada satu cerita menarik misalnya ketika kami dipaksa untuk akreditasi. Hmm, Sementara kita kan belum siap lah. iya, Banyak 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 apa fasilitas yang belum, iya, bukan hanya memenuhi tapi bahkan tidak sesuai dengan iya, ukuran-ukuran administratif dari instrumen itu kan. Jadi waktu itu kemudian ya udah kita terima, kita diakreditasi. Proses yang kita lakukan itu kita pahamkan dulu kepada asesor itu gagasan kita juga. Kita jelaskan seperti sama. Jadi kita tidak menutup apa yang kita lakukan. Kita jelaskan semuanya, terus dokumennya ini semua kita sampaikan. Dan yang menarik, memang ada kekhawatiran waktu itu. Jadi guru-guru, Pak nanti gimana nih kita sudah, jangan kan kepada pengawas pun kan waktu itu di awal-awal itu. Guru-guru merasa nanti gimana Pak, nanti kita berbeda, enggak sesuai. Udah itu tanggung jawab saya bilang. Nanti biarin aja dia lihat seperti apa. Tapi saya bersyukur karena pengawasnya dan asesornya memahami konsep pendidikan, jadi dia malah begitu sangat sangat senang dan sampai bilang kami rekomendasikan madrasah lain untuk atau sekolah lain untuk belajar di sini justru gitu. Walaupun kemudian bisa akreditasinya masih jelek ya, masih B ya, iya. karena memang beberapa hal yang nggak sesuai dengan instrumen itu. Tapi dia bilang begini, yang menarik saya dari asesor itu. Saya tadi itu agak pesimis dengan madrasah ini, udah madrasah baru berdiri kan, dia udah pengalaman kan mengasesor banyak Iya. madrasah itu. Dengan segala ini, dia bilang terus saya biasanya seminggu nggak selesai mengakses madrasah, apalagi ini baru berdiri, tapi ini sehari bahkan berapa selesai ini dia. Dan dia statementnya yang menarik. Ini dia bilang instrumennya yang nggak sesuai untuk menutup madrasah Anda, karena Anda melakukan lebih dari apa yang dituntut oleh Salah instrumen. Iya, jadi nah kami bersyukur menemukan bertemu dengan asesor semacam itu, jadi dan akhirnya kemudian memang banyak bahkan banyak pejabat di kita ya, teman-teman dari UIN juga banyak menyekolahkan anaknya di kita, pejabat-pejabat Pemda, Kemenak tuh tahulah apa yang kita lakukan dan mereka sangat senang gitu melihat perubahan anak-anak mereka juga. Jadi justru mulut ke mulut dari para orang tua itu yang menjadi ini, karena melihat perubahan di anak mereka, kritis, sopan, apa itu yang ya tentu jangan terlalu bayangkan juga sempurna Pak ya. Iya. Kita akan terus berproses, tetapi saya bersyukurlah sampai hari ini misalnya ya kita tidak walaupun kita targetkan sekolahnya nggak usah besar-besar, hanya 50 anak dalam satu angkatan, itu pendaftarnya lebih dari 50 sehingga memang kita seleksi. Luar biasa Pak Jamal. Tentu saja ini menggugah, mudah-mudahan bisa menginspirasi kawan-kawan yang lain. Pertanyaan lain dari saya adalah, bagaimana kalau pihak lain ingin menduplikasi atau ingin belajar dari apa yang diterapkan oleh Pak Jamal di Madrasah Sanawiyah Sayang Ibu di Mataram ini? Kita sangat terbuka Pak, dan mau ambil semua data juga silahkan. Jadi bagi saya ini kan tugas apa ya? Kami tidak mau berpikir bahwa oh ini metode kita enggak lah. Ini kan kita untuk umat, jadi sebanyak mungkin madrasah memfotokopi lah atau mengikuti apa ya, kita senang. Semakin banyak anak terlayani dengan baik. Nah, kira-kira kayak gitulah. Dan kami open saja, banyak yang datang sini ya kita akomodir. Bahkan ada dari Riau pernah datang, ada dari Depok datang studi Bandung, ada dari Malang, dan kita open aja. Ada nih dari Jakarta juga, dia minta semua, kasih aja dokumen sampai RTP kita seperti apa ya kita bagiin. Wah, itu kalau banyak yang datang ke lokasi Pak Jamal itu bisa merepotkan penyelenggara di Mataram Pak Jamal.
Oh, tentu kita bagilah waktunya. Kan ada komunikasi dulu kapan mereka datang dan seterusnya. Jadi kita atur waktunya. Atau ada channel yang bisa dipelajari dari jarak jauh, Pak Jamal? Pertama kan sebenarnya gagasan besarnya itu kita ada YouTube, ada Facebook, ada IG. Jadi itu sudah, jadi kita update apa yang kita lakukan. Tapi kalau mereka minta detail ya kita kasih gitu. Oke, mohon izin nanti kalau gitu kita cantumkan di channel perbincangan Gerutas ini eh, kanal-kanal yang ada dari pihak Pak Jamal ya nanti. Ya. Kawan-kawan sekalian yang ingin mengeksplor, mempelajari lebih lanjut sebelum atau sesudah ke Mataram, melihat langsung bagaimana praktek pendidikan dilaksanakan di sana, nanti bisa mempelajari terlebih dahulu di channel yang kami tuliskan di bawah eh, channel Gerutas ini. Ya. Pak Jamal, Ya. Terima titipkan kasih Pak pesan, Tarmizi sudah menyampaikan. pesan apa yang perlu Pak Jamal sampaikan kepada kawan-kawan yang ingin mencoba baik itu menduplikasi atau membuat dalam bentuk lain dengan filosofi yang sama. Apa kira-kira yang perlu Eh, Pak Jamal sampaikan? saya kira satu hal ya. Pertama memang kita harus mengeksplor itu ya. Dan bagi saya sebenarnya sama capeknya. Bahkan bisa jadi orang lebih lelah hanya tidur-tidur saja ketimbang orang yang mikir dan bekerja. Apa ya? Kalau capek itu saya kira relatif ya. Yang penting itu bekerja dan kepingin sesuatu yang berbeda. Seringkali kan yang dibayangkan itu lelahnya dulu dan seterusnya ya. Enggak, faktanya ya kalau kita ingin yang terbaik, apalagi kita nikmati nanti ya insya Allah lah. Bahkan sebenarnya bagi saya teman-teman bisa jadi menemukan yang lebih baik ya. Yang penting Ya, mau belajar terus. Harus bagaimana gagasan ini berkembang dan memastikan sebenarnya yang kami paling ingin pastikan itu adalah anak-anak memiliki kemampuan belajar. Itu poinnya sebenarnya. ya, Kemampuan belajar dengan tadi, kemampuan berpikir, kemampuan berani menjelajahi pengetahuan ini. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan Pak Tarmizi. Karena bagi saya misalnya sering ke guru-guru bilang uh, satu-satunya nabi yang kita sebut dalam sholat kita setelah Rasulullah adalah Nabi Ibrahim. hmm, Nabi Ibrahim itu kalau kita lihat menemukan Tuhan itu kan luar biasa. ya, Dia melihat kawakib ini kan. Dan Allah bilang, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Demikianlah kami tunjukkan semesta ini. Kerajaan langit itu kan ya alam semesta ini. Tujuannya apa? Wa liyakuna minal muqinin, untuk dia kuat keimanannya, keyakinannya. Jadi semua kita niatkan tadi tauhid itu lillahi ta'ala. Dan menarik misalnya Nabi Ibrahim falamma janna alaihi lail ra'a kaukaban, ketika malam datang dia melihat bintang bintang. Wah, ini Tuhan. Terus besok dilihat bulan, lihat matahari, semua enggak ternyata. Sampai kemudian proses dia menemukan bukan itu Tuhan. Itu kan bukan proses satu hari 2 hari, itu proses berpikir yang dalam. ya, Nah, makanya misalnya begini. Ada satu, dan ini banyak di dalam tafsir-tafsir ya. Nabi Ibrahim itu sangat punya rasa ingin tahu yang tinggi, curiosity yang luar biasa. Misalnya dia berjalan-jalan dilihat ada bangkai binatang. Terus kok bangkai binatang ini ada yang sebagian dimakan oleh burung-burung, ada yang kegeret ke laut dimakan oleh bagiannya oleh binatang laut, ada yang binatang darat. Ini kan berpencar. Nah, Ibrahim bilang, gimana ya Tuhan akan menghidupkan ini semua, ini membangkitkan ini. Makanya kemudian beliau bertanya, Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, coba tunjukkan gimana ini kau menghidupkan. Awalam tu'min, kamu belum beriman juga. Lihat ma'inna qalbi, supaya lebih beriman gitu. ya, Lebih tenang. Jadi ketenangan intelektual itu penting. Makanya menarik komentar misalnya
Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan memang manusia itu punya kecenderungan mengetahui apa yang dia disampaikan kepadanya. An-nasu mustashrifatun ila ru'yati ma ukhbira bi. Punya rasa ingin tahu untuk melihat apa yang dia dengar. Itu manusia. Jadi ketika ada hari berbangkit, manusia gimana ya berbangkitnya itu? Seperti apa dibangkitnya? Maka dia bertanya. Akhirnya kan kita lihat dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim disuruh memotong-motong 4 burung, kemudian ditaruh dua dicampur, bukit. ditaruh dan dipanggil dan menyatu. Ya. Nah, yang menariknya begini. Dari sana, bagi saya itu kan laboratorium itu misalnya praktek dan lihat. Karena manusia itu memang pada satu sisi dia sangat empirik, dia harus melihat sesuatu. Karena kita ada mata, diciptakan mata, pendengaran, as-sama wal basar, baru apidah itu kan ruh, termasuk akal itu kan, untuk memahami itu semuanya. Nah, yang menarik adalah komentar Rasulullah ketika menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim, dan itu dikutip dalam Ibnu Katsir. Rasulullah bilang, nahnu ahakku bisyak. Kita ini sebenarnya umat yang lebih layak, lebih punya kewajiban lah untuk punya rasa syak. Itu memang ragu kan, tetapi Imam Ibnu Katsir bilang ini ragu orang yang berpengetahuan, bukan ragu orang bodoh. Ragu itu kan penting, Pak. Untuk apa? Curiosity. Dan Al-Ghazali bilang ragu itu jembatan emas menuju keyakinan kan. Rasulullah bilang kita yang lebih pantas untuk memiliki syak itu loh. Curiosity saya ingin memanainya, ingin tahu. Baru kemudian dia menjelajahi semua. Min man qala rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ketimbang Nabi Ibrahim yang minta kepada Allah untuk ditunjukkan. Terlalu banyak pertanyaan di dunia ini, tapi kita nggak peduli. Nah, Nabi Ibrahim adalah contoh orang yang critical thinking-nya main, kemudian dia merenung banyak. Dan itu umur-umur ketika dia melihat benda-benda langit itu umur masih remaja kan dalam edukasi. Bagi saya inilah yang harus di Rasulullah sendiri kan ayat-ayat pertama itu bukan ayat tentang sholat kan, bukan tentang puasa, tapi ayat tentang gunung-gunung, ayat tentang lautan, ayat tentang binatang-binatang, disuruh lihat. Nah, tapi inilah bagian yang paling kita abaikan. Kita menganggap itu bukan sebagai bagian dari agama. Diserahkan sebagai mata pelajaran umum. Iya, umum nggak masuk surga kalau pelajari itu. Itu persoalan. Padahal Quran bicara tentang bintang-bintang, bintang gunung. Bahkan dalam surat Al-Mulk itu kan disebutkan sebagai sumpah Allah azim, wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Sumpah Allah tentang berbagai makhluk itu, kata Allah itu qasam yang azim, yang luar biasa. Kalau engkau benar-benar mengetahuinya, betul, mempelajarinya, sungguh-sungguh mengamatinya. Ya, satu kata kunci yang saya dapatkan dari Pak Jamal pada kesempatan ini adalah curiosity. Jadi pendidikan itu sesungguhnya lebih utama membangun curiosity itu daripada menjejalkan informasi-informasi, memberikan data yang banyak, sementara kemampuan kuriositas anak didik, peserta didik, murid, siswa, justru itu kita abaikan. Dan kalau itu kita laksanakan di dalam proses pendidikan kita, sesungguhnya itu sudah ada referensi awalnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang itu dan dibenarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Pak Jamal. Perbincangan seperti ini harus dilanjutkan, tetapi waktu kita sangat terbatas karena nanti penonton mendengar terlalu panjang. Mohon kesediaannya Pak Jamal untuk melanjutkan perbincangan seperti ini di episode yang akan datang pada kesempatan. Saya senang sekali Pak Tarmizi ini sebagai kan kita harus diseminasi gagasan-gagasannya. Saya tidak mengatakan ini tentu yang ini ya, tetapi itulah yang kita pelajari selama ini, kita diskusikan dulu waktu saya di Kementerian Agama, bahkan kita BEP, DMAP itu kan semua
integrasi agama dan umum sesungguhnya ya. Tapi kan ruh ini nggak nyampe ke masyarakat. Pesantren dapat bantuan lab, tapi kan eh, apa filosofinya, gagasannya tuh nggak nyampe. Bukan sekedar malah ada sebagian itu intervensi Iya, pemerintah terhadap ini. Wah, ini anak-anak dibawa menjadi tidak tidak mendalami agama lah, menjadi sekuler. menjadi sekuler gitu. Bahkan kan ya seperti para ulama dulu lah mau membahas mata itu kan puji Allah dulu, Allah menciptakan mata, tapi kemudian dia teliti mata itu seperti apa. Misalnya oleh Ibnu Haytham. Oh, menemukan ilmunya. Bayangkan Ibnu Haytham sebagai bapak optik dunia kan. Iya. Dan itu kesadaran ilahiyah dibangun di awal-awal. Ya baik Pak Jamal, senang sekali berbicara seperti ini dan mudah-mudahan ada kesempatan yang lain. Kawan-kawan sekalian, eh, apa yang disampaikan oleh Pak Jamal ini tentu bukan sebuah kebenaran final. Beliau melakukan di Mataram itu sebagai wujud juga daripada curiosity beliau dan kawan-kawan stakeholder pendidikan di sana. Bagaimana menghadirkan pendidikan terbaik bagi bangsa kita di Indonesia pada saat ini. Kenapa? Karena proses perubahan ke depan itu akan semakin kompleks, semakin besar. Anak-anak, murid kita, kalau tidak dibekali dengan kemampuan mengeksplor lingkungannya, mengeksplor alam secara lebih luas, maka anak-anak kita mungkin akan tertinggal. Ya baik Pak Jamal, terima kasih. Salam untuk kawan-kawan guru, orang tua siswa, dan semua pendukung pelaksanaan pesantren di tempat Jamal. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Jamal semakin berhasil, dan yang paling penting adalah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan yang terbaik pada masanya. Sekali lagi terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga.